Jawabnya astagfirullah. Eh, nggak guna kalian sama kayak nabi kalian. Kalimatullah. Kamu baca kalimatullah, Al-Quran, kalimatullah, firman Allah itu diciptakan atau enggak? Konsep dalam Islam itu berdasarkan kata Arab kholako, artinya menciptakan. Dari kata itulah muncul kata kholik dan makhluk. Kholik artinya pencipta, makhluk artinya yang dicipta. Malu Muhammad ngeliat umatnya kayak gini. Yang dianggap buta huruf, tidak mengerti apa-apa, itu memahami daripada dirinya. Aduh, memahami. Silakan buka surah 89 ayat 21 sampai dengan 22. Ya. Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Kemudian ayatnya yang ke-22. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Ini Tuhan kamu datang nih. Saya tanya sama kamu lagi. Al-Quran itu hadir menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, betul? Iya, Jackson. Nah, maka Al-Quran kamu itu secara tidak langsung itu menegaskan apa yang dituliskan dalam Injil. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, dan maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Jadi Al-Quran kamu itu lebih menegaskan kalau yang datang ini adalah Yesus yang adalah Tuhanmu. Aduh, dibilangin Nabi Isa itu turun, Jack, menghakimi yang menuhankan dia, Jack. Buka Al-Maidah surat 116. Kenapa udah bilang dari tadi? Oke, saya tanya sama kamu. Hanya Allah hakim yang adil, betul? Betul, Jack. Itu pasti Tidak. itu, Jack. Hanya Allah hakim yang adil, tidak ada hakim selain daripada Allah yang adil, betul? Betul, Jack. Oke, kalau memang betul, saya ulangin lagi. Jack, lu daripada pulang balik, lu bukain surah Al-Maidah 116, baca di situ. Ntar kita tanya sama dia. Al-Maidah 116. Oke. QS 116. Lu jangan lari ya. Kita bukain Al-Maidah 116. Santai, bro. Aku nggak pernah lari kok, bro. Kamu, ya sebelumnya kamu tahu nggak Al-Maidah 116 itu isinya apa? Lengkapnya apa? Ya tahu lah, bro. Iya, tentang apa? Tentang apa? Nggak usah lebar-lebar, buka aja. Ya ngapain lebar-lebar? Apa? Berbicara tentang apa? Al-Maidah 116 itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang ya Nabi Isa, ditanyakan apakah kau berbicara kalau Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Itu aja. Cek, jangan ditampilin dulu. Tunggu dia selesai ngomong. Itu aja. Itu aja. Itu aja. Jadi di Al-Maidah 116 cuman ngomongin apakah Isa menyatakan dirinya Tuhan. Terus Nabi Isa itu membantah. Oke. Apa yang bukan hakku nggak pantasku. Oke, good. Buka Jack Al-Maidah 116. Bener nggak seperti yang ngomongin? Emang betul ya, lebih pintar Muhammad daripada kamu. Muhammad aja yang kata kamu itu pintar aja, nggak pintar-pintar kok. Pantas lah kamu kayak gini kualitasnya. Buka Al-Maidah 116 Jack. Tampilin di layar Jack. Lihat tertulis apa? Lihat di situ tertulis apa? Wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam anta qulta li'nasi takahizuni wa ummiya ilaihini min dunillah. Di situ tidak hanya Isa yang ngobrol. Al-Maidah 116. Memang. Udah terus. Nah, perhatikan nih. Nah, itu disidang kan? Baca. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dia Isa menjawab, Aku dan ibuku. Hei imam, wahai imam, kau tidak lebih pandai daripada Muhammad. Lihatlah perkataan Isa di situ dikatakan bahwa orang menjadikan dirinya Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, kamu jawab berdasarkan historical ya. Jawab berdasarkan iman. Siapa di muka bumi ini yang menjadikan Isa dan Siti Maryam sebagai Tuhan? Apa? Ya kaum yang menuhankan dia lah. Enggak cuman dia. Kamu baca di situ, Jack, tampilin lagi bahasa Indonesia. Di situ siapa yang dijadikan Tuhan? Apakah hanya Isa? Tidak. Dan ibuku. Isa dan ibunya, bro. Nah, sekarang saya tanya. Ada yang menuhankan Isa, ada yang menuhankan ibunya juga. Di mana? Bro. Secara historis di mana? Secara historis di mana? Siapa yang menuhankan ibunya? Orang Kristen ada yang menuhankan ibu Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? ayo coba, siapa coba? Pakai data. Ya kaum yang menuhankan mereka. Pakai data. Kamu ini udah dibilang pakai data. Ya kalau aku sebutin yang nggak bisa lah, bro. Loh, berarti kamu memang parah, lebih parah daripada Muhammad Asbun.
dengerin. Kamu itu kan Nah. ngomong itu menuhankan. Kamu tadi pede ngomong cuman Isa, Isa, Isa. Di situ ada kata ibunya. Ini yang permasalahan Al-Qur'anmu itu sama sekali kudet. Lebih update lambe turah. Tahu nggak lambe turah apa? Gitu ya bro ya. Iya, iya. Makanya saya berani mengatakan itu. Sekarang saya tanya sama kamu sekali lagi. Dari Apa? mana data sejarah mengatakan orang Kristen menuhankan Siti Maryam? Siti Maryam. Ya, Mana ada gimana? bro Siti Maryam? Loh, itu kamu bantah sendiri Al-Maidah 116 dong. Di situ Apa tertulis, apakah engkau menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan? Betul. Ya, ya udah sekarang jawab berdasarkan data. Sekarang Dari gini mana bro, data? Yesus itu ada nggak? Loh, Itu kan aja, udah mulai story- lari kan? Udah storiesnya mulai kemana lari kan? gitu loh. Jawab dulu, Kok selesaikan. ngambil ceritanya dari Nabi Isa kan? Wah. Berarti Yesus dan Storynya Isa Nabi Isa beda. kan? Apa? Yesus dan Isa beda. Yesus dan Isa beda. Jawab jujur. Secara ceritanya nih, mujizatnya mirip, Nggak usah kemana-mana. ya kan? Nggak Tapi usah Nabi Isa itu diangkat bro. Gak usah kemana-mana. Yesus dan Isa sama atau tidak? Ya menurut kau sama nggak? Ya enggak lah. Enggak lah. Menurut kamu Isa sama Yesus sama enggak? Nih udah mulai lari nih, nggak bisa jawab Al-Maidah 119. Ceritanya bro, sama bro, mujizatnya Ceritanya bro. sama, yakin. Sekarang saya tanya sama kamu. Isa wafat gak? Enggak. Ya terus dari mana samanya? Mujizatnya bro. Mujizat apa yang sama? Apakah Isa tercatat dalam Al-Quran merubah air menjadi anggur? Menghidupkan bro. Menghidupkan siapa? Menghidupkan orang yang sudah nggak ada lah bro. Siapa nama yang orang nggak ada itu dihidupkan oleh Isa? Ada nggak tertulis dalam Al-Quran? Aduh, kita nggak mengimani siapa yang dihidupkan Ya bro. Allah. Siapa yang Kenapa menghidupkan, nggak mengimani bro? Jack? Coba buka surah Yusuf ayat kedua. Di situ tertulis bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu mengerti. Dalam surah Hud ayat pertama Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Kenapa kamu nggak berani pakai Al-Quran? Apa? Dibilang kita itu kami nih bro mengimani nabi-nabi bro. Dengerin saya, Tidak kamu yang itu nggak disumpahkan, masuk otak kamu, tidak makanya yang jangan sok dihidupkan pintar. bro. Dengerin, kamu itu kan udah mengakui kamu tidak kalah lebih pintar daripada Muhammad. Ya, Muhammad tuh Memang. aja. Ya emang, ya Muhammadmu itu kan umi buta huruf. Dengerin makanya. Kami kasih ajar. Kamu kan bilang kami tidak mengimani yang lain. Sekarang kalau berbicara mengenai kisah, Al-Quran itu diturunkan lengkap gak? Apanya? Kau nanya kan lengkap apanya? Ya, kamu pede nggak Al-Quran itu lengkap? Ya, sebagai petunjuk mah yakin lah bro. Ya lengkap gak? Saya tanya, saya jawab, saya nggak bertanya mengenai petunjuk atau nggak. Saya tanya lengkap atau tidak. Lengkap dalam hal apa dulu? Kau tanyanya Kalau apa? berbicara lengkap secara seluruh sudut atau segala perspektif, lengkap ya lengkap. Nggak ada cuma satu sisi. Itu namanya bukan lengkap. Ngerti Secara, nggak arti kata secara lengkap? sains apa secara apa? Atau secara apa? Ini contoh orang yang insecure. Kalau kamu yakin Al-Quran itu sebagai petunjuk, mau secara sains, mau secara historis, harusnya kamu bilang lengkap. Kamu nggak yakin ya Al-Quran itu kitab suci? Yakin bro, aku mau Ya, sama terus Al-Quran, sekarang bro. saya tanya lengkap atau tidak? Jawab. Lengkap lah bro. Kenapa Lengkap. bro? Oke, sekarang saya tanya balik lagi. Siapa yang dihidupkan oleh Isa Al-Masih? Yang kamu Kan aku samakan udah dengan Yesus? bilang bro, kita mengimani bukan yang dihidupkan atau yang diserupakan bro. Oh, nggak mengimani. Berarti Al-Quran nggak lengkap dong? Kok nggak lengkap sih bro? Gimana sih maksudnya? Loh, di Al-Quran Kita makanya mengimani dengerin nabi-nabi kamu. kita, Itu bro. dengerin. Tanya. Di Gak usah Al-Quran bawa kata baginda kamu. Rasul bro. Saya gitu loh. Gak usah bawa baginda. Iya, saya nggak perlu menghina apa yang sudah hina. Dengerin. Waduh. Kamu kan bilang Kok yang bahwa lebih terhina bro? Jangan bawa baginda Rasul, bawa aja Saya- saya apa gitu. Ya ngapain saya bawa-bawa nabimu mati. Kalau saya bawa ya harus saya gali kuburannya, mau kamu. Ntar saya dibilang penista. Nggak ada yang mau bawa nabi kamu di kuburan kok. Serem juga kami bawa-bawanya kemana-mana. Ya, dengerin. Kamu saya tanya, dalam kisah yang kamu katakan Isa dan Yesus itu sama, kenapa Al-Quran tidak selengkap dalam Alkitab? Yang bilang sama siapa bro? Loh, tadi kamu Kan aku bilang bilang sama secara mujizatnya Oh, bro. pusing-pusing. Udah, lanjut, Mujizatnya. lanjut Jack, ngomong sama orang gila susah. Oke, Jack, ini gini, gimana gini. sih Jack? Aku kan Gini, ngomong Imam, Jack, Imam, dengar dulu, secara Mam. mujizat, Dengar, Jack. Imam, dengar dulu, Mam. Diputer-puter Jack. Dengar dulu, Mam. Dengar. Apa Jack? Pak. Perkataan Jackson adalah Jackson itu sendiri, sepakat? Ya bersumber dari Jackson. Terus, Oke. Perkataan Jackson adalah Jackson itu sendiri, sepakat? Iya bersumber dari kau sendiri Jack. Perkataan Joseph adalah Joseph itu sendiri, sepakat?
Ya, sumbernya Joseph ya. Bukan Terus. masalah sumber, bukan masalah sumber. Ini masalah hakikat. Perkataan Jackson, hakikatnya adalah Jackson itu sendiri, sepakat? Oh, nggak bisa Jack kalau begitu Jack. Loh, kalau misalkan perkataan Jackson bukan Jackson, terus siapa? Lah, kalau cuma hanya perkataan mah nggak bisa jadi hakikat Jack. Nggak bisa jadi pribadi makanya Jack. perkataan Jackson, hakikatnya adalah Jackson itu sendiri, betul nggak? Salah. Loh, kok salah? Terus apa? Lah, kalau berkata memang bersumber dari kau Jack. Bukan berkata, Kalau kau bukan- mengatakan bukan berkata. aku mampu nih. Perhatikan, nih, Jack, perhatikan. nih, bener. Perhatikan, Dengerin dulu Jack. perhatikan, Ya, ya, ya. Imam, Ya, dengarkan oke, Imam. oke. Nanti aku ngomong Bukan ya. berkata, bukan berkata. Oke. Perkataan Jackson, hakikatnya adalah Jackson itu sendiri, sepakat? Terus. Perkataan Imam, hakikatnya adalah Imam itu sendiri, sepakat? Ya, bersumber dari aku ya. Bukan masalah sumber, hakikat saya tanya. Iya Jack. Perkataan Joseph, dengarkan, perkataan Joseph, hakikatnya adalah Joseph itu sendiri, ya atau tidak? Ya, Ya. bersumber dari Joseph. Oke. Bersumber dari Pertanyaannya, Joseph. oke, kamu jawabnya ya dan tidak saja, nggak usah banyak-banyak. Perkataan Jackson adalah Jackson itu sendiri katamu. Perkataan Joseph adalah Joseph itu sendiri kata kamu. Perkataan Sumber. Allah, kalimatullah adalah Allah itu sendiri atau bukan? Perkataan. Kalimatullah adalah Allah itu sendiri atau bukan? Ya, bukanlah kalimatullah mah. Waduh. Oke, kalau kalimatullah itu bukan Allah hakikatnya lalu apa? Bersumber dari Allah Jack. Nah, nggak jujur lagi, nggak jujur lagi. Kan aku bilang bersumber. Dengerin. Perkataan Kita nggak nanya Jackson sumber, bro. bersumber dari- Bro, kita nggak nanya sumber. Dengarkan. Perkataan Jackson itu adalah hakikat Jackson sendiri, sepakat? Bukan pertanyaan sumber ini, sepakat? Sepakat? Perkataan Jackson bersumber dari Hakikatnya Jackson. adalah Jackson sendiri. Oke. Oke, perkataan Joseph, hakikatnya adalah Joseph itu sendiri, sepakat? Perkataan yang bersumber dari Joseph. Ya. Bukan masalah sumber, ini tanyanya hakikat. Tanyanya Joseph hakikat. punya tanggal lahir, dilahirkan ibu. Oke. Apa sebut-sebut Joseph? Kenapa? Nabi kamu nggak punya tanggal lahir ya? Bingung para ulama Enggak, menentukan. gini loh Jack. Aku boleh ngomong Kenapa nggak, Jack? aku bias ke situ? Aku boleh ngomong nggak Jack? Kan tadi kan udah ngomong ya. Aku Kalian tuh kenapa sih? Tenang. Kenapa nggak ada adab ini? Kenapa KTG? Kamu mau bahas kelahiran Nabi kamu? Iya, 12 Rabiul Awal atau? Kenapa bias ke situ? Firman dulu bahas firman. Loh, tadi bahas Mana ada perkataan disamakan dengan mana yang berkata? Beda kenapa lah. bahas tanggal lahir saya tanya. Mana ada Nggak berani, perkataan nggak disamakan berani dengan yang dibahas berkata? tanggal lahir nabinya. Mau kamu saya bongkar. Mana ada- Nabi kamu nggak pernah dilahirkan loh. Ya ribut Nabi kamu banget. nggak pernah Ada dilahirkan. perkataan disamakan dengan yang Dengerin berkata. saya. Dengerin Islam. Dua orang di sini Islam. Saya ngomong sama kalian ya. Nabi kamu itu nggak pernah perkataan. dilahirkan. Berani bantah nggak data saya? Ayo. Nabi kamu nggak pernah Apa? dilahirkan. Gimana? Nabi kamu tidak pernah dilahirkan. data bro. Oke. Sekarang saya tanya sama kalian. Nabi kalian dilahirkan kapan? Ya kok nanya begitu, data kok mana? Loh, saya berani buktikan ketika kalian berani Tahun gajah. ketika kalian berani menjawab Nabi kalian lahir kapan? Oh, Joseph ini gimana sih kamu framing mulut nih, bilang saudaramu Nabi Jackson? kami nggak pernah dilahirkan. Lalu kenapa bisa ada di dunia kalau nggak pernah Kenapa dilahirkan? nih orang Islam tantrum semua? Coba Dengerin sabar. ya. Gak pernah tantrum aku, Pakai Jack. Aku otak jawab, itu, Jack. pakai otak. Satu-satu Masa perkataan Islam jangan disamakan keroyokan. dengan berkata? Ini bukan masjid. Jangan keroyokan, berisik. Tadi Jangan keroyokan ribut lah. kau, Bang. Aduh. Jangan ribut lah. Lucu amat, perkataan Yosef adalah Yosef. Oke, KTG sekarang gini. Dalam Islam itu hanya ada dua konsep dan dua keadaan dari kata holako. Ada pencipta dan ciptaan. Ada kholik dan makhluk. Ada Sepakat? sifat pencipta, ada sifat sekarang makhluk. oke. Dengar. Sesuatu hal yang diciptakan namanya apa? Ada sifat pencipta, ada sifat makhluk. Sesuatu hal yang diciptakan itu apa namanya? Tuhan punya sifat, manusia punya Sesuatu sifat. hal yang diciptakan itu apa namanya? Jangan framing lah, jangan maksa. Wah, nggak Jadi berani gitu aja jawab. demo. Nggak Tuhan berani punya jawab. sifat yang Yang kami tanya, sesuatu hal yang diciptakan itu namanya apa? metode diskusi kalian itu metode menggiring. Islam. Takut. Kamu jangan usah sok-sokan pintar. Itu Si Imam diskusi aja metode mengakui menggiring. Muhammad gak Cuma jauh lebih dengan pintar cara dari itu kamu saja gak jauh supaya lebih kalian pintar. bisa menang.
Memang faktanya gitu kok. Bro, aku mengakui bahwa Baginda Rasul itu pintar, bro. Gini, dari Imam, gitu. Imam. Aduh, Imam. jangan framing apa? Imam, Nih, sesuatu, temenmu framing nih, Jack. Imam, fokus Imam. Sesuatu hal yang diciptakan itu apa namanya Imam? Coba jawab. Kamu kalau misalkan nggak jawab, saya turunkan Imam. Sesuatu hal yang diciptakan itu namanya apa? Apanya? Sesuatu hal yang diciptakan itu namanya apa dalam Islam? Makhluk, betul? Terus? Sesuatu hal yang tidak diciptakan itu apa? Hanya Allah, betul? Ya, terus? Oke, firman-Nya Allah, perkataannya Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Perkataannya yang bersumber dari Sang Pencipta lah, Jack. Diciptakan atau tidak diciptakan? Kok nanya bentuk apa tahu apa, Jack? Gak berani jujur. Dengarkan. Enggak, yang kau tanya ini apa gitu loh. Dengarkan. Sesuatu hal yang diciptakan itu hanya makhluk, betul? Yang tidak diciptakan itu hanya Allah, betul? Terus. Oke. Perkataan Allah, kalimatullah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Kenapa memang? Loh, jawab dulu. Dia mau mengarahkan ke Tritunggal itu. Dijawab dulu. Ya memang kenapa? Percaya Dari Tritunggal. kenapa gitu loh? Yang pertanyaan kau itu gimana maksudnya gitu loh? Gak jujur. Agak lucu, Jack. Dengarkan. Segala sesuatu yang diciptakan kamu kata makhluk tadi. Sesuatu hal yang tidak diciptakan hanya Allah kata kamu. Saya tanya sama kamu. Perkataan Allah, kalimatullah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Krik. Kenapa jadi ke kalimatullah, Jack? Wah, Maksud kau gimana gitu loh? Kan kau Ke Trinitas. Padahal itu nggak ada hubungannya sama Trinitas itu. Aditya, sesuatu hal yang diciptakan itu hanya makhluk, betul? Betul? Aditya? Waduh, Aditya juga nggak berani jawab. Oke, betul? Betul? Ya, asumsinya apa? Sesuatu hal yang diciptakan itu hanya makhluk. Sesuatu hal yang tidak diciptakan itu hanya Allah, betul? Betul? Lanjut. Oke. Kalau memang hanya Allah yang tidak diciptakan, kalimatullahnya Allah itu diciptakan atau tidak? Jawabnya astagfirullah. Nggak guna kalian sama kayak nabi kalian. Kalimatullah, kamu baca kalimatullah, Al-Quran, kalimatullah, firman Allah itu diciptakan atau enggak? Konsep dalam Islam itu berdasarkan kata Arab kholako, artinya menciptakan. Dari kata itulah muncul kata kholik dan makhluk. Kholik artinya pencipta, makhluk artinya yang dicipta. Malu Muhammad ngeliat umatnya kayak gini. Ribet banget, dua orang udah bawa tanah. Kamu jadi Islam udah berapa lama sih? Yang kayak gini aja macet. Ntar dulu, bukan kita nggak mau jawab. Itu kan tanya jawaban. Kenapa? Terus kenapa lama jawabnya? Kan? Kenapa Rangka. lama Bentar saya jawabnya? jelasin Tanya. bentar. Kasih saya waktu bentar. Pakai data. Dijelaskan pakai data ya. Pakai dalil. Kami tunggu. Seperti saya tadi, secara linguistik, secara leksikon, holako. Dari kata mencipta. Dari kata mencipta itulah ada kata kholik. Artinya yang menciptakan. Dan dari situlah ada kata makhluk. Yang artinya yang diciptakan oleh sang pencipta. Sekarang pertanyaannya, kalimatullah, firman Allah itu diciptakan atau tidak? Itu kan berarti kan firman Allah. Ya, kalam Allah. Ya. Nggak usah Ya. dijelasin lagi, kami sudah tahu. Nggak Jadi usah ini muter-muter, bisa langsung ada dijawab. dua makna, kalam Dengerin. Allah atau firman Kamu bisa Allah. nggak langsung seperti apa? dijawab? Nggak usah dideskripsikan kalimatullah itu artinya firman Allah. Conge, Muhammad dengerin. Kami sudah tahu kalimatullah itu firman Allah. Jackson ini saudara kon dia tadi framing, Jack. Nggak perlu framing, memang sudah selayaknya kalian memang seperti itu kok. Kamu bilang framing, kecuali nggak benar baru. Hina kita aja, bro. Nggak usah bawa Baginda Rasul. Ya, Bro. masalahnya kalian nggak perlu dihina pun memang sudah hina. Udahlah, nggak usah malah curhat sudah.
fokus, bisa fokus. Jawab pertanyaan saya. Iya, Firman tapi Allah atau kalamullah itu santai, diciptakan bro, atau tidak? santai. Kau itu Kamu bisa santai, diam bro, nggak? santai nggak? Kamu bisa diam nggak? Nggak usah takut. Langsung jawab pertanyaannya kalau nggak mau Bro, terlihat aduh, hina. bro, santai bro. Tapi Oh, nggak jangan bisa jawab ya, Imam? gitu loh. Kalimatullah, firman Allah itu Ya, diciptakan atau nanti tidak? dijawab. Cuman Iya, nggak usah jawab, Silahkan dijawab. Sudah Kalamullah hadis diciptakan kalian atau nggak tidak? laku, ya. Nih. Adit, jawab aja pertanyaan kami, Dit. Kan yang diciptakan itu hanya makhluk, yang tidak diciptakan atau yang menciptakan itu hanya Allah. Nah, pertanyaan kami, kalamullah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Itu aja. Coba dijawab, Dit. Kalau diciptakan, Tidak diciptakan, ya. tidak Kadim. diciptakan. Oke, tidak Lafaz diciptakan. Al-Quran, suara atau tulisan itu diciptakan. Oke, kalau kalamullah tidak diciptakan, Nabi Isa, oke, berarti kalian kalamullah adalah bilang Nabi Isa juga kalimullah, ya. Itu diciptakan juga. Bentar. Kamu bilang tadi kalamullah ada yang kodim, ada yang tidak kodim. Berarti yang lafaznya itu diciptakan, betul? Ya, Berarti tadi Al-Quran kalamullah itu terbagi menjadi dua. Ada yang kodim, ada yang tidak kodim, betul nggak? ya kalam Allah itu sifat Allah. Itu tidak Nggak. diciptakan. Qadim. Saya tanya Al-Quran. Lafaz Al-Quran, Saya suara tanya atau tulisan itu Al-Quran. diciptakan. Saya tanya Al-Quran. Al-Quran kalamullah, betul? Ya, betul. Kalamullah. Betul. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Al-Quran adalah kalam Allah yang kadim. Al-Quran kalam Allah yang kadim. Berarti Al-Quran itu kekal. Ya, itu pandangan ahli sunnah wal jamaah. Oke, berarti yang kekal itu selain Allah berarti Itu Al-Quran. pandangan ahli sunnah Iya. wal jamaah. Jadi Oke. dalam Islam itu kan ada beberapa pandangan. Iya, saya nggak usah ngajarin ikan berenang. Al-Quran yang kamu bilang itu kodim. Berarti ada dua yang kodim. Allah dan ada Al-Quran. dua. Ada dua Ada yang dua yang kodim. kodim. Berarti kamu Nah, taatut itu kan Al-Qudamah. Kamu pandangan tahu taatut daripada Al-Qudamah ahli nggak? sunnah wal jamaah. Ya. Iya, saya tahu. Udah dibilang nggak usah ngajarin Ya. ikan berenang. Tuh, jadi pandangan ulama tertentu. Gitu. Oke, ulama siapa? Sebutin Ini mati nama ulamanya. kayak Ulama Lagi siapa? ajarkan lah bro, Joseph. Kenapa? Ulama siapa? Sebutkan. Ulama siapa? Sebutkan. Itu sifatnya dan sifat Allah tidak Saya diciptakan. tidak tanya sifat-sifat Ya. sifat. Agama kamu itu banyak sifat. Allah kamu itu Namun personal. lafaz dan tulisan Al-Quran yang diciptakan itu. Karena itu Ya terserahlah, kamu punya banyak sifat, itu namanya bipolar. Dengerin. Saya tanya, yang kodim ada dua, Al-Quran dan Allah. kalam Allah tidak diciptakan, tetapi bentuk yang Ya berarti kholik. Tertulis di Dengerin dalam dulu, Al-Quran nggak usah adalah panik, makhluk. kamu udah kena. Berarti kalau misalkan Al-Quran kodim, Allah juga kodim, berarti ada berapa yang kodim? Ada dua. Ada dua yang kodim. Berarti yang kholik yang mana nih? Kena Yang sudah. Yang- kalam Allah. Paham nggak? Paham? Ya berarti Tuhanmu ada dua. Paham? Aduh, Kok Tuhan ada dua? dua. Lu aduh. Lu. Tadi kamu Allah, katakan di awal yang tidak diciptakan itu hanya Allah. Nih, saya pakai dalil ya. Jack, tolong besarkan layar saya. Islam berdua percuma. Tadi di awal Aduh. kalian berkata loh, Imam Adit. Tadi di awal kalian berkata yang tidak diciptakan itu hanya Allah. Berarti kalau kalamullah menurut kalian tidak diciptakan, berarti konsekuensinya kalamullah juga Allah. Berarti ada dua Allah. Salam Allah dua itu sifatnya dan sifat Allah tidak diciptakan. Salam dua Allah. Kalam Allah itu Salam dua Allah. diciptakan. Ini ngolok-ngolokin orang Kristen salam dua Kristus, ternyata ada salam dua Allah. Allah, kok bisa kalian aja lah nyenangin hati kalian lah. jelaskan tidak terima. Mam, berisik, Mam. Islam berisik. Untuk nyenangin hati kalian aja lah itulah. Tak apalah, ya. Ini nih, mau ditampilin datanya. Surga gratis kalian terusin aja. Oh, takut ya? Nih, kamu mau dibahas nih Al-Quran kamu nih. Oh, soalnya kau itu bertanya, Jack. Ayo, mau dibahas nih Qurannya. Ayo, Imam Aditya. Balik lagi ya. Kenapa nggak bahas dua Kristus aja, dua Kristus. Kristus yang di perut Maria sama Kristus yang ketemu sama si Paulus itu ya. Emang kok Bisa fokus. bisa Kenapa bahas orang Quran, bisa? bro? Kalau saya sudah tampilin data, Paulus mereka di sudah perut Maria sama Yesus di perut Maria sama Yesus yang ketemu Paulus di gunung Udah, pasir. jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Udah Emang tenang gimana? aja. Kenapa sih? Kalian kan nyembah yang Kenapa kejang-kejang? Paulus di
Kenapa kejang-kejang Adit? Kenapa kejang-kejang Dit? Mau ditampilin datanya. Kenapa Abdul dikejang-kejang? Basir, gimana? Atau Yesus yang di perut Maria? Saya berani kalau kamu berani juga menjawab karena ini tanggung jawab kamu. Berani nggak? Ya bukalah kalian. Di mana Oke, media-media kalau buka congor kamu Kristen diam. itu? Saya yang ngomong diam. Kamu pengikut Muhammad diam. Coba buka. Diam. Saya pengikut Paulus. In Ayo buka. Jesus Paulus. name, diam. Pengikut ajaran Muhammad ini berisik nggak tertib mereka. Kalian pengikut Paulus botak, ayo apa? Nabi kamu rambutnya gondrong, suruh cukur dulu sana ke salon, berisik. Diam dulu Adit. Ah, kamu Kamu salah nanti giliran dibalas ngerasa menghina, padahal memang sudah hina, dengerin. Nah, memang dipoto. Ya kalau kami dihina karena kami merasa, bukan kami merasa, karena memang yang dihina itu lebih terpuji daripada junjungan kamu. Makanya junjungan kamu nggak berani dihina karena memang sudah hina. Logikanya kan seperti itu. Giliran dihina balik cengeng, tapi ngehina orang lancar. Kenapa kabur? Ditampilkan data di sini, kenapa mereka berusaha untuk menutup-nutupi? Ini kan data yang sering saya tampilkan. Nah, ini ada api Jo, Kita naikkan api deh, sang hamba. Cie, ini orangnya. Pakai data ya, pakai dalil ya. Sang hamba. Sampulnya bro, nanti saya siapkan sampulnya ya. Tuh. Oke, Fred. Selamat malam sang hamba. Luar biasa sekali ini api ya bisa datang ke sini. Sudah. Ya. Agama apa? Sudah saya SS ya, sudah saya SS. Alhamdulillah Islam bang. Nah, silakan Jo. Oke, saya mau tanya berdasarkan tadi narasi saudara kamu, saudara si Islam kamu. Ini konfirmasi aja sih, nggak usah panjang kali lebar. Kamu setuju nggak kalau misalkan Al-Quran itu kodim? Atau kekal? Kodim. Iya lah. Satu ayat pun nggak berubah dari Al-Quran, jadi kekal ya gitu ya. Saya tidak bertanya itu loh, kamu tahu nggak definisi kodim artinya apa? Kekal katanya. Iya. Tahu nggak apa yang kekal? Al-Quran itu dikatakan kodim, berarti Al-Quran itu kekal. Sekarang saya tanya, Allah pantas nggak dikatakan kodim? Allah juga kekal. Allah juga kekal, berarti Al-Quran itu buku. Saya juga punya Al-Quran, berarti Al-Quran yang saya punya itu juga kekal. Menurut kamu iya? Kekal dalam arti itu ajaran yang benar gitu loh bang. Tidak kekal secara nafs, secara wujud, secara fisik. Kita berbicara nggak secara literal, tidak ada di dalam Islam pemahaman secara kita berbicara dalam hal literal, tidak ada dalam Islam makna, bro. Ini berbicara mengenai fakta. Kamu lihat di sini, ijma ulama Al-Quran kalam Allah dan bukan makhluk. Pertanyaan saya, yang bukan makhluk itu siapa? Dari seluruh alam semesta, langit dan bumi, segala isinya, yang bukan makhluk itu siapa? Coba tolong jawab Islam, jujur ya. Yang bukan makhluk siapa? Tadi sudah jelas ya. Di dalam konteks Islam konsepnya dari kata holako itu kekal lah bang, tapi kalau yang berwujud saya bertanya sudah dalam konteks yang berbeda bro. Silakan fokus dengan apa yang saya tanyakan. Siapa yang bukan makhluk di dalam siapa yang bukan makhluk secara hakikat menurut pandangan Islam? Siapa yang bukan makhluk? Yang bukan makhluk. Ayo, siapa sang hamba? Kayaknya Siapa yang bukan makhluk? Sang pencipta. Siapa pencipta? Allah. Al-Quran apakah itu Allah? Apakah Al-Quran itu Allah? Bukan. Oh, Al-Quran bukan Allah. Kenapa Al-Quran itu dikatakan bukan makhluk kalau Al-Quran bukan Allah? Al-Quran kalamullah. Kalau kalamullah itu saya bertanyanya tidak itu. Jawab gitu yang jawab yang fokus. Al-Quran, kan kamu tadi sudah mengakui, yang kodim itu Allah, yang bukan makhluk itu Allah. Saya tanya Al-Quran kodim atau bukan, kamu jawab Al-Quran itu kodim. Saya tanya Al-Quran itu Allah atau bukan, kamu bilang Al-Quran itu bukan. Berarti ada dua. Ada dua pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya kodim. Hakikatnya kekal. Hakikatnya bukan makhluk. Yaitu adalah Allah dan Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, lanjut. Kamu kan tadi mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran ini secara buku atau bukan? Kalau sekarang dibukukan bang, kalau kalamullah itu firman. Berarti kalamullah menjadi buku, betul? Betul. Kalamullah menjadi buku, diakui, dengar itu. Sekarang saya tanya, saya konfirmasi singkat-singkat saja kan, jawab pertanyaan saya kan, saya tidak perlu penjelasan detail. Kalau misalkan Al-Quran itu adalah firman Allah atau kalam Allah yang dibukukan atau kalimatnya yaitu kalamullah nuzul menjadi buku, firman Allah itu telah menjadi buku, pertanyaan saya, betulkah
Di dalam tradisi Islam, pada masa bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, selain kalian melaksanakan ibadah puasa, di malam ke-17 Ramadan atau 23 Ramadan, kalian merayakan turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, betul? Setuju, turunnya wahyu. Nah, Quran. turunnya wahyu. Berarti Al-Quran yang kodim itu kalian rayakan hari turunnya itu, betul? Betul? Iya, kita peringati wahyu Oke, yang turun berarti dari Al-Quran sudah berapa tahun? Sudah semenjak kapan dia jadi kodim? Kodim dalam arti kalau fisiknya enggak, Bang. Enggak, Kalau saya tanya, kamu- iya betul, enggak secara fisik, secara keseluruhan, Al-Quran, kodim itu sejak kapan? Al-Quran itu kekal. Gini. Oke. Kalau sejak kapannya sih setelah dibukukan itu setelah apa namanya dikumpulkan semua itu setelah Nabi Muhammad wafat ya. Berarti Sebelumnya Al-Quran baru dalam kodim itu mushaf- setelah mushaf- Muhammad wafat, betul? sesudah. Perhatikan loh, ini blunder loh. Berarti kamu mau mengatakan sebelumnya Al-Quran itu tidak kodim. Artinya Al-Quran baru ada setelah Muhammad wafat. Dan setelah Muhammad wafat, Al-Quran baru jadi kodim, baru jadi kekal. Ini kontradiksi, kamu tau nggak? Definisi kekal itu tidak memiliki masa. Artinya sejak kekekalan sampai kekekalan ya kekal. Seperti Tuhan Yesus. Kekal itu artinya tidak terbatas waktu. Kamu paham definisi kekal nggak? Immortal. Kamu tahu immortal nggak? Immortal itu tidak terjadi hanya pada saat waktu tertentu. Kekal itu bukan pada saat di momen dimana Al-Quran turun baru kekal. Itu namanya bukan kekal. Yang kekal. Saya tanya lagi. Ketika Al-Quran dibukukan. Firmannya Bang, yang kekal. Bukan masalah pembukuannya, bukan. Contoh. Kan sekarang ganti lagi. Al-Quran di seluruh di seluruh dunia dihancurkan, masih bisa nulis lagi soalnya masih pada banyak yang hafid-hafid yang hafal Al-Quran gitu. Oke, ada hafiz-hafiz yang hafal Al-Quran. Kamu mau saya buka lagi datanya bahwa di dalam Al-Quran, nih kamu baca di dalam Al-Quran itu banyak perbedaan. Kamu yakin dengan itu? Ya, kalau memang ada perbedaan di apa tuh? Di jenis apa, Bang? Jenis apanya? Apa jenis Ya, apanya? perbedaan gimana maksudnya? Lah, justru saya tanya sama kamu, kalau Al-Quran itu sama berarti tidak ada perbedaan gitu? Nggak ada. Sama sekali tidak ada perbedaan, yakin? Haknya nggak ada. Apa? Sorry? Haknya itu nggak ada. Kalau memang ada perbedaan itu kesalahan yang menerima. Ibaratnya Kesalahan yang menerima. Memang Al-Quran diterima sama siapa? dalam arti gini loh, yang diturunkan ke Nabi Muhammad itu Saya sudah pusing ngadepin kamu itu muter-muter. Al-Quran yang menerima siapa? Nabi Muhammad. Loh, berarti kalau ada Al-Quran ada salah, berarti yang menerima, kata kamu yang menerima salah, berarti yang menerima itu Muhammad. Berarti Muhammad bisa salah. Katakanlah orang ketiga setelah Nabi Muhammad kita diturunkan. Orang ketiga setelah Nabi Muhammad itu siapa? Penulis si Sa'id bin Siapa Sabit. penulisnya? Sa'id bin Sabit. Berarti di dalam Islam Al-Quran itu tidak terpelihara. Waduh. Artinya belum ada kesalahan di Al-Quran, Bang. Oke, kalau tidak ada kesalahan di Al-Quran, mari kita lihat di sini. Satu dunia belum ada yang menyalahkan Al-Quran itu ibaratnya. Oke, satu dunia ya, mungkin dunia kamu kali, dunia versi kamu, dunia di dalam gua. belum ada. Oke, kita lihat di sini adalah website dari Quran Complex Government dari Saudi Arabia, King Fahd Glorious Al-Quran Printing Complex. Ini dari mana kamu baca di sini? Al-Madinatul Munawwaroh, ya. Ini dari kota sucinya Islam, ya. Nanti jangan kamu pikir ini dari Pacitan, dari Vatikan, dari Turino, enggak. Ini dari Al-Madinah Al-Munawwaroh. Kita lihat di sini. Di dalam website ini ada banyak versi Al-Quran, ada Mushaf Wars, ada At-Tori, ada Qolun, ada Subah dan seterusnya. Sekarang kita lihat, saya mau tanya, Bang. Weh, Bang. Ini kenapa dinaikin dia? Mau takut ini ya? Takut dia. Mau dibongkar ini Al-Quran yang katanya nggak pernah ada salah. Yep. Dengerin ya. Apa ada, Bang? Ya, tunjukkan kalau ada di sini. Di dalam versi Quran House ini dikatakan bahwa daf'u ini. Kau baca ini ada dal, sorry, bukan do. Saya bisa. Nah. Bang, saya Muhammad mau tanya, kenapa Tuhan Yesus turunin aja, Jack. Kenapa dinaikin orang nggak jelas? Nah, lihat ya. Ini digunakan kata dal. Dal ketemu fa, ketemu ain, ketemu alif, ketemu lam ha atau lafaz ilah kamu. Daf'ullah, daf'u nih.
Daf'u secara transliterasi bahasa Indonesia artinya mengusir. Seandainya, jadi terjemahannya dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ayat 146, bahwa seandainya Allah tidak mengusir sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Nah, kita lihat ini versi Hafs. Ini versi Wars. Ini katanya difa'u. Lihat ini perbedaannya. Kamu lihat di sini, plototin. Ini dal, ini nggak pakai fathah, pakainya kasroh. Jadi bacanya difa'ullah, beda dengan yang ini. Yang ini, kamu lihat di sini, ini dal pakai fathah. Daf'ullah. Ini difa'u. Ini surat yang sama 146 ayat surah Al-Maidah ayat 146. Perbedaannya di terjemahan. Yang satu daf'u artinya mengusir, yang satu difa'u artinya membela. Kenapa bisa berbeda? Ada yang bilang artinya sama kamu naik. Setahu saya yang saya baca di surat itu tuh yang benar dafa'u Bang, bukan difa'u Bang. Yang benar itu siapa? Yang pertama, yang benar yang pertama. Yang pertama apa bacaannya? Dafa'u. Dafa'u, kunci jawabannya. Betul nggak dafa'u? Kita lihat dafa'u atau bukan. Tetot, bukan dafa'u. Daf'u. Ye, salah juga ente. Kagak ada yang benar. Ini yang pertama, yang benar yang daf'u itu. Enggak. Yang pertama bacanya daf'u, bukan dafa'u. Salah. Ya coba Salah. di apa bukakan Quran yang di apa namanya itu? Yang umum Enggak. ya. Ini fokus dulu di sini. Ini Bukan baru satu difa'u ayat. ya. Ini baru satu ayat. Ini baru satu ayat. Ini sudah ada perbedaan versi Quran. Katanya Quran sama di muka bumi. Tapi berdasarkan website Intinya dari... sama, cuman yang nulis Intinya ini sama kan ibaratnya gimana ada kok kesalahan. bebal? Allah kamu itu mengusir atau membela orang? Saya tanya. Mengusir Bang, yang benar Bang. Ya terus ini kenapa di dalam Quran versi Wars ini digunakan difa'u artinya membela? Cuma beda dikit itu kan. Itu Beda cuma dikit penulisan guys, ya. katanya beda dikit. Kita lihat apakah betul Makanya beda dikit. ada Apa? tafsir. Jadi kalau diartikan itu merujuknya kemana gitu kan? Ada penafsir yang meluruskan gitu loh maksudnya. Bukan merubah ya, meluruskan mana yang benar. Siapa yang merubah? Siapa yang meluruskan? Banyak sekali Bang. Ya, Ahli-ahli Al-Quran kenapa banyak ini sekali. beda? Ini beda-beda loh. Belum saya buka yang ini. Ini baru rangkuman loh. Ini Ya, kalau perbedaan Al-Quran. mushaf seperti itu, potongan-potongan Joseph. seperti itu memang banyak Joseph, perbedaan Bang. simpelnya gini Joseph. Sebentar Shanghai. Bentar ya. Oke. Mengapa harus ada Warsh? Mengapa harus ada Hafs? Mengapa harus ada Ad-Duri? Mengapa harus ada Kolon? Mengapa? Mengapa? Itu simpelnya. Mengapa? Setahu saya kurang tahu sih Bang kalau masalah sampai situ ya ibaratnya. Ya, itu karena maaf nih, saya belum selesai bicara. Ya. Hafs, Warsh, Ad-Duri, Qalun adalah orang-orang yang mengumpulkan semua surah-surah dalam Quran. Orang-orang ini dikumpulkan dan menjadi pengumpul semua surah yang Setuju. diambil sebagai wahyu dari Allah kepada Muhammad. Oleh karena wahyu itu turun, maka perjalanan waktu panjang dan sejarah yang berdasarkan tahun Hijriah, para sahabat ini menjadi pengumpul. Nah, ketika dikumpul, ada beberapa salinan naskah dalam satu huruf, satu iota, satu imbuhan, satu garis, satu titik, satu lengkungan, itu akan berbeda makna. Pasti itu Bang. Satu iota pun pasti berubah makna Bang. Sebentar, saya belum selesai, kamu jangan bicara. Oke, siap. Saya belum selesai bicara. Padahal selama ini mereka selalu mengklaim Quran itu satu. Quran itu satu.
Quran itu satu. Itu klaim mereka. Dari dulu sampai sekarang, mau di masjid, surau, musola, masjid jami, masjid agung, masjid raya, semuanya mengklaim Quran hanya satu. Tetapi lihat bagaimana perkembangan teknologi, perkembangan IT, perkembangan intelektual, lebih-lebih kajian leksikon, arti bahasa, episteme, akar kata, genealogi berkembang pesat. Dan pada akhirnya apa? Mengatakan setiap imbuhan yang terjadi di dalam sebuah literasi atau aksara, lebih-lebih agama samawi, itu akan berbeda satu dengan yang lain. Agama samawi ya, saya bilangnya agama samawi. Dan yang paling banyak mengalami perubahan makna itu adalah Arab. Makanya kalau orang yang belajar tentang ilmu genealogi sebuah lahirnya kata aksara, ya, pasti tahu apa yang saya sebutkan ini. Buhairik, Idumea, bahasa-bahasa Etiopik, Gis. Itu permainan akar kata dari satu kata kepada kata yang lain. Nanti saya tunjukkan satu lagi nanti, kalau misalkan saya mau tunjukkan. Dari akar kata satu kepada bahasa yang lain, itu akan menuju kepada mana yang mau diartikan. Ya, kalau hanya sekedar klaim di masjid, klaim di surau, klaim di musola, Al-Quran hanya satu, yang tadi sudah dilihatkan, apakah itu menandakan bahwa Quran itu satu? Dari kata dafu dan difa'u, itu simple. Baqarah, surah Al-Baqarah, surah kedua, ya. Jadi tolong lihat dengan jeli, perhatikan dengan jeli, Quranmu saat ini yang kau pegang itu apa? Jeli dengan benar. Dan jujur ya, jujur. Pernah enggak ketika waktu membacakan Quran bersama-sama berjamaah, ya, katanya ada yang bunyinya lain, dalam pelafaznya lain, pelafalannya lain? Nggak ada, Bang. Untuk sekarang ini nggak ada, Bang. Kalau di mushaf saya setuju ada kekeliruan. Saya tapi belum kalau selesai. Saya belum selesai. Mengapa kamu selalu mencuri waktu saya? Apakah kamu tidak bisa menunggu dengan sabar? Apakah kamu selalu menyerobot ketika orang lagi antri BBM, antri sembako, antri beli gas? Kamu nyerobot. Yaudah, lanjutkan, Saya belum selesai. Ya, saya belum selesai. Ketika saya katakan selesai, baru selesai. Itu. Jadi rekan-rekan ya, rekan-rekan, ini penyadaran untuk kita. Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang tuh pesat. Lebih-lebih karena internet ya. Dan sudah banyak orang yang mengkaji tentang episteme, kajian arti aksara, lahirnya sebuah aksara, bahasa. Ya. Itu tidak bisa dibantah. Pendapat para ilmuwan, mereka para saintis, para pengkaji, tidak sembarang orang yang bisa seperti itu. Makanya mereka bisa memposting seperti itu. Karena apa? Sudah melihat dengan Qur'annya, langsung dilihat, diteliti setiap kata per kata, frasa per frasa. Itu. Ya. Jadi tolong lihat dengan jeli, lihat dengan baik. Kalau sudah ditampilkan dengan seperti itu, terbesit gak di dalam pikiran kita, mengapa ya masih ada yang seperti ini? Apakah selama ini mereka menutup-nutupi?
atau hanya sekedar tahu beriman saja, tahu percaya saja dengan apa yang dikatakan selama ini, tetapi kita tidak mempertanggungjawabkan atas apa yang saya percaya itu. Tolong ya, jikalau Anda memiliki budi yang baik, pekerti yang baik pula, saya jamin dan saya pastikan Anda sungguh-sungguh melihat siapa yang berada di situ, di dalam Quran itu. Selesai. Ya, yang kedua, tadi kan Bro mengatakan Al-Quran itu tidak mungkin salah, betul ya? Sekarang belum ada kesalahan untuk sekarang ya Bang Jackson Untuk ya. sekarang, walaupun sudah ditunjuk. Dulu emang ada kesalahan penulisan, tetapi setelah bukan Jadi direvisi, turunnya bukan. turunnya ayat Al-Quran itu kan ada sebab dan akibatnya, betul nggak? Ada sebabnya, betul nggak? Betul. Ada pengajaran Ya, penghidupan tentunya gitu. ya ayat Al-Quran itu turun pada satu peristiwa yang dimana akan diceritakan berdasarkan apa yang terjadi, betul? Betul. Untuk solusi. Pertanyaan saya, mana ayat yang benar di sini? Benar-benar yang diturunkan oleh Allah. Quran surah At-Toha ayat 19, Allah berfirman, lemparkanlah hai Musa, atau di dalam Quran surah Al-Aqas ayat 31, dan lemparlah tongkatmu, maka tak kalah tongkat itu menjadi ular dan Musa. Mana yang benar di sini? Sama-sama betul. Duh, berarti peristiwanya terjadi dua kali, sama-sama melempar dengan Bukan. peristiwa yang berbeda. Bukan, itu sama-sama pengertian sama. Lemparkanlah tongkatmu Musa. Cuma Oh, yang berarti Allah itu merubah perkataannya. Yang tadi dia mengatakan lemparlah hai Musa, menjadi lemparlah tongkatmu. yang benar lemparkanlah tongkatmu yang sebenarnya gitu. Ayo. Oh, berarti ini salah. Sama juga gitu maksudnya. Oh, beda salah, nih. lemparkanlah iya. Allah berfirman, lemparkanlah ia hai Musa di Toha, sedangkan di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 31, dan lemparkanlah tongkatmu. Mana yang benar di sini? Yang benar lemparkanlah tongkatmu Musa. Yang pertama juga menunjuknya ke situ, Bang Jackson. Oke, kalau misalkan yang benar ini berarti Toha salah. Kecuali yang pertama lemparkanlah sepatumu Musa. Nah, saya mengakui salah. Loh, berbeda. Berarti ada dua peristiwa yang berbeda kalau begitu. Dengan cerita yang berbeda. Di sini dikatakan lemparkanlah ia hai Musa, sedangkan di sini dan lemparkanlah tongkatmu. Berarti ada dua peristiwa yang terjadi berbeda kalau begitu. Ayo. Ya bukan begitu Bang Jackson. Coba dibaca sebelum Gini. Kalau memang peristiwanya sama, seharusnya Allah berfirman, lemparkanlah ia hai Musa. Seharusnya di dalam Quran surah Al-Qasas juga dikatakan, lemparkanlah ia wahai Musa. Kenapa di sini narasinya berbeda? Yang di Toha dikatakan, lemparkanlah ia hai Musa. Sedangkan di Quran surah Al-Qasas ayat 31, dan lemparkanlah tongkatmu. Mana yang benar di sini kalau begitu? Yang dimaksud yang pertama itu kan tongkat Bang Jackson. Yang pertama nggak ada tongkat di sini. Lemparkanlah ia, bukan tongkat. Iya, kata iya itu mewakili kan. Itu kan bercerita tentang mukjizat yang di yang diberikan ke Musa, buah tongkatnya yang itu kan atas nama. Berarti ada dua peristiwa yang terjadi yang berbeda kalau begitu. Karena perkataannya berbeda. Masa Allah bisa salah ketika berfirman? Bukan salah Bang Ayo. Jackson. Kalau kontra itu gini loh, lemparkanlah sepatu sama lemparkanlah tongkat lah itu baru kontra. Kontra. Kalau Di sini dikatakan iya, lemparkanlah. tongkatmu. Dengarkan. Allah itu tidak mungkin salah ketika berkata, betul nggak? Hak nggak ada. Ya, kalau memang Allah tidak mungkin salah, kenapa dengan peristiwa yang sama, dengan cerita yang berbeda, dengan perkataan yang berbeda? Dikatakan lemparkanlah ia, sedangkan dalam Quran Al-Qasas dikatakan lemparkanlah tongkatmu. Berarti Allah ini tidak konsisten dengan perkataannya. Karena dengan satu peristiwa yang sama, dia berkata dengan dua kata yang berbeda kalau begitu. Ayo. Kan kamu bilang Allah itu konsisten. Apa yang dia keluarkan kata demi kata itu sama. Kalau sama, kenapa di sini berbeda perkataannya? Yang pertama dikatakan lemparkanlah ia. Yang kedua dikatakan lemparkanlah tongkatmu. Mana yang benar di antara ini? Aku tanya, yang pertama iya itu mewakili apa Bang Jackson coba? Ya nggak tahu. Kalau nggak tahu ya nggak Ya, usah dibahas. bahasa Arabnya buka nggak tahu, terjemah nggak usah perkata, dibahas. Jack. Kola
Alqiha. Kola di situ yang kola di situ siapa? Kol. Coba Coba kol itu artinya ya apa? Allah kan yang ini kan, yang ibaratnya berkata kan. Yang berkata Allah. Coba baca terjemahannya. Masa yang berkata Allah baca? Allah berfirman. Terus di situ Alqiha itu kepada siapa? Kamu tahu nggak bahasa Arabnya tongkat itu artinya apa? Coba buka yang ayat yang tadi yang ada tongkatnya, Jack. Oh ini. Hmm. Di bagian Arab mana yang di situ tertulis jelas Arab dari tongkat itu di mana? Mana Pak Sang? Nanti Ya, sama yang ketemu lebih apakah paham, betul di dalam Sama surat kalau memang Toha mau itu ada membahas kata itu kan tongkat. sama lebih paham. Coba tunjukkan yang mana kata tongkat. Loh, kalau saya lebih paham saya nggak bakal tanya. Ini saya tanya karena saya nggak paham. Karena kamu yang lebih paham, karena kamu ngotok Enggak, katanya itu maksudnya sama, itu sama, itu sama. kontradiksi yang seperti itu aja sampean bahas kan gitu. Iya, Apa kontradiksinya nggak lebih saya mau tanya di kemudian situ. ajaran yang di Ah, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu pernah dengar nggak kalimat kata atau kata asokah? Tahu nggak asokah? Ain, asoka, tahu nggak asoka artinya apa? Kamu tahu tahu, soko? Soko, kamu tahu soko? Bahasa Jawa soko? Soko itu Tiang, penopang, tongkat. Baca Al-Qasas ayat 31, buka. Di situ ada kata asoka. Dari kata ain. Coba Jack digedein lagi, Jack. Yang Arabnya atau yang Latinnya? Yang Arabnya aja. Yang bentar, Nah, Jackson. kamu Yang pin baca ini di cuma bedain bagian aja, kalimat Jackson. pertama itu. Nah, Halangi dia iya. katanya. Tuh. Baca itu apakah berusaha tiang itu hamba. mewakili tongkat gitu. Nah, nggak baca itunya, baca dulu. Yang itu, Jack. Nah, Ya. nah, tahu nggak yang tongkat yang mana? Ya Asoka itu kan. Nah, Asoka. Coba buka surat Toha ayat 19. Ada nggak Asoka? Tongkat. Nggak ada. Nah, dia mewakili kata iya. Di mana? Mewakili. Kontradiksinya di mana, Bang? Kalau itu sama-sama merujuk suruh melemparkan tongkat sehingga menjadi ular. Tidak ada. Gini ya, gini. Bentar. Berarti Allah kamu 2 kali berfirman. Paham nggak? Bukan dua Loh kali. iya, konsekuensinya 2 kali Itu kan berfirman menceritakan dan berarti. menegaskan. Loh, kata kamu tadi perkataan Allah itu tidak pernah salah. Nah, sedangkan di sini kamu sedang mendefinisikan Allah kamu itu berfirman dengan 2 kali dengan peristiwa yang sama 2 kali. Iya kan Bang Jackson, apa salahnya kan? Lemparkanlah ya hai Musa, lemparkan Ayo. tongkatmu itu hai Musa itu loh Bang Jackson, maksudnya di situ. Nggak perlu Iya, dibahas kita itu. tahu itu. Cuman yang menjadi persoalan ternyata Allah kamu itu 2 kali berfirman. Allah kamu 2 kali berfirman pada peristiwa yang sama. Berarti mana yang benar kalau begitu? Dari antara kedua Benar ini semua, pasti kalau ada menurut salah saya satu benar yang semua. benar dan salah satu yang tidak benar. Kalau benar kalau benar semua berarti di sini 2 peristiwa yang berbeda berarti kalau gitu. Ya kalau sampean mau anggap seperti itu ya monggo. Itu keyakinan saya. Loh, itu konsekuensinya, Pak. Sekarang gini, saya berbicara sama Bapak hari ini. Pak, gini Pak. Lemparkanlah Gini Pak. tongkatmu Musa. Gini Itu Pak, baru Pak, dengarkan saya Pak. setuju. Dengarkan saya Pak. Pak, dengarkan saya. Saya ingin memberikan kamu makanan. Perhatikan, saya ingin memberikan kamu makanan. Itu kalimat yang sama dengan peristiwa yang sama. Lalu saya ngomong lagi nih, saya akan memberikan kamu makanan. Itu sama atau berbeda? Kalimatnya. Saya sama. Oh, ulang gini kan. Saya akan memberikan kamu makanan. Dengan dengan ia akan memberi kamu. Sama atau berbeda? Ya nggak beda, ya beda kalau itu. Beda. Oke, ini dalam Quran surah At-Toha, Allah berfirman, lemparkan ia, tidak menggunakan kata tongkat di sini dengan satu peristiwa, hai Musa. Di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 31, dan lemparkanlah tongkatmu. Di sini sama atau berbeda kalimatnya? Kalimatnya pastinya berbeda, cuma maksudnya sama kan. Kalimatnya berbeda. Kira-kira mungkin nggak kalimat itu berbeda dengan satu peristiwa yang sama? Ya nggak usah jauh-jauh seperti, nggak usah jauh-jauh. Dia nggak
mungkin, Pak. Intinya kan Nggak itu mungkin. rujukannya kan sama. Lemparkanlah tongkatmu, hai Iya, Musa. makanya Udah saya jelas, bilang nggak usah dibahas. berarti ada indikasi kesalahan Allah itu berbicara. Jadi dia lupa. Karena gini, nggak mungkin satu peristiwa yang sama perkataannya bisa berbeda. Contoh, hari ini saya ngomong sama kamu, sang hamba, saya ingin memberikan kamu makanan. Hari ini, nggak mungkin perkataan saya yang sekarang ini bisa berbeda. Kecuali hari ini saya ngomong, saya akan memberikan kamu makanan dengan besok hari. Makanan itu akan diberikan oleh dia. Itu kan kalimat yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Dengan peristiwa yang tidak sama. Makanya saya bilang, kalau di sini perkataannya tidak sama dengan di sini, berarti ada indikasi peristiwa yang berbeda. Itu konsekuensinya kalau kamu mengatakan semuanya benar. Kalau kamu mengatakan yang benar itu yang di Quran surah At-Toha, maka konsekuensinya Quran surah Al-Qasas itu salah. Nggak mungkin Allah itu berulang kali ngomong. Ya monggo Ayo. disalahkan kalau mau disalahkan, monggo. Loh, kamu nggak jujur, Pak. Salahkan nih. Kita kan ya. Ya udahlah, namanya teman-teman. juga, apa namanya, kita Ya, berimanan. kita mungkin akhirin dulu ya. Saya sudah capek ini dari tadi sore nih. Thank you ya teman-teman semua ya, Pak Sang Ya, hamba, saya minta teman-teman maaf ya. Jackson. Ya, kalau ada Tidak perkataan apa-apa. saya kurang baik, minta maaf ya. Oke. Oke. Oke, Frater juga, thank you ya teman-teman semua. Terima kasih banyak yang menonton. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang baik. Terima kasih atas supportnya, tap-tap layar, kemudian berkatnya. Terima kasih teman-teman. Hari ini live saya tumben tidak kena ban. Ya, biasanya kan teman-teman kita itu kan selain sholat berjamaah, selain sunat berjamaah, selain minta-minta pakai jaring ikan berjamaah, ada juga report berjamaah. Jadi saudara-saudara semua, terima kasih banyak. Jangan pernah meninggalkan Yesus, karena Yesus kita hidup, karena Yesus kita bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari, dan jangan pernah tinggalkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, kata-kata hari ini, lebih enak makan daging babi daripada naik haji.